Aku bernama Sari. Aku hidup di sudut kota yang jarang disentuh doa, tempat malam terasa lebih jujur daripada siang. Aku melayani lelaki demi bertahan hidup, demi mengisi hari-hari yang terus menuntut biaya. Di antara mereka, aku dikenal sebagai perempuan yang tak pernah kehilangan kecantikan, seolah waktu lupa menggerogotiku. Tak ada yang tahu bagaimana semua itu bermula. Pada suatu malam Jumat Kliwon, aku mendatangi rumah seorang dukun perempuan di pinggir kota. Rumahnya sunyi, bau kemenyan bercampur tanah basah. Ia menatapku lama, seakan membaca hidupku, lalu berkata bahwa kecantikan bisa dipinjam, tapi tak pernah gratis. Aku disuruh duduk bersila, lampu dipadamkan. Doa-doa dilantunkan dengan bahasa yang tak kupahami. Aku merasakan jarum halus menusuk gusi dan bawah kulitku. Panas menjalar hingga ke kepala. Saat itulah susuk ditanam. Dadaku sesak, napasku berat, tapi dukun itu berkata aku harus kuat. Karena yang masuk ke tubuhku bukan sekadar logam, melainkan perjanjian. Sejak malam itu, aku mulai didatangi mimpi-mimpi aneh. Dalam tidur, aku merasa tak pernah sendiri. Ada bayangan yang duduk di sudut kamar, mengamatiku tanpa suara. Ketika terbangun, aku masih bisa merasakan kehadirannya, dingin dan berat. Beberapa malam kemudian, saat aku sendirian, aku merasakan tekanan kuat di dada, udara terasa pekat. Dari sudut ruangan, muncul sosok yang tak sepenuhnya terlihat jelas. Namun aku tahu itu bukan manusia. Suaranya masuk langsung ke kepalaku, bukan ke telinga. Ia mengaku sebagai jin penjaga susuk. Ia bilang kecantikanku kini berada di bawah kuasanya. Jika ingin tetap terlihat menarik, aku harus memberi makan susuk itu dengan perasaan lelaki yang terikat padaku. Semakin dalam ketergantungan mereka, semakin kuat kecantikanku. Belum sempat aku menolak, kehadiran lain menyusul. Sosok besar, berat, dengan napas kasar dan aroma tanah hutan. Aku tahu tanpa diberitahu itu genderuwo. Ia tidak banyak bicara, hanya menyampaikan satu syarat suatu hari. Tumbal bukan lagi perasaan, tapi sesuatu yang lebih berharga. Aku hidup dalam ketakutan yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Di luar, aku tetap tersenyum dan terlihat memesona. Di dalam, aku selalu merasa diawasi. Setiap pujian dari lelaki terasa seperti hutang baru yang menjeratku semakin dalam. Lelaki-lelaki yang terlalu sering bersamaku berubah. Perasaan mereka menjadi berlebihan, posesif, lalu hancur perlahan. Aku tahu susuk itu menyedot sesuatu dari mereka, dan aku tak mampu menghentikannya. Aku kembali ke dukun itu, menangis dan memohon agar semuanya diakhiri. Ia hanya menggeleng, katanya, jin dan genderuwo sudah menjadikan tubuhku rumah. Jika aku berhenti, maka kecantikan yang selama ini kujaga akan runtuh bersama diriku. Sejak saat itu, aku sering merasa tubuhku bergerak tanpa perintahku. Ada hari-hari ketika aku berbicara, namun hatiku kosong. Seolah aku hanya menjalankan peran yang telah disiapkan. Kini aku sadar, tumbal kecantikanku bukan hanya lelaki-lelaki itu. Sedikit demi sedikit, yang dikorbankan adalah kemanusiaanku sendiri. Aku masih bernapas, masih berjalan, masih tersenyum. Tapi aku tak lagi utuh. Jika kau melihatku dan merasa tertarik tanpa alasan, jangan dekati aku terlalu dalam. Karena di balik wajah yang terlihat cantik ini, ada perjanjian gelap yang terus menagih bayaran dan suatu hari, bayaran itu mungkin adalah diriku sepenuhnya.